Akuntansi dengan NIM 6120-6-2024-010. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah 1. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir atau final dari mata kuliah Statistik Inferensial. Saya dari kelompok 2 yang akan membahas kelompok 3 yaitu Analysis of Variance atau sering disebut dengan atau disingkat dengan ANOVA. ANOVA. Pengertian ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau mean yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih. ANOVA bekerja dengan cara membandingkan variasi antar kelompok dan variasi dalam kelompok. Jika terdapat variasi antar kelompok lebih besar dibandingkan variasi dalam kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. ANOVA terbagi menjadi dua, yaitu one way ANOVA atau ANOVA satu arah dan two way ANOVA atau ANOVA dua arah. One way ANOVA adalah jenis ANOVA yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara tiga kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel bebas atau faktor. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu faktor terhadap suatu variabel yang ingin diteliti. Sedangkan two-way ANOVA atau ANOVA dua arah yaitu jenis ANOVA yang digunakan untuk menguji atau menganalisis pengaruh dua variabel bebas dan satu variabel terikat secara bersamaan. Nah, selain itu, analisis ini juga dapat mengetahui atau menguji apakah terdapat interaksi antara dua variabel bebas tersebut. Langsung saja kita ke contohnya. Efektivitas 3 model pembelajaran. Yang pertama, pemecahan masalah atau A1. Yang kedua, discovery learning atau A2. Yang ketiga, inquiry atau A3. Terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0, tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Sedangkan H1, ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Yang kedua, membuat hipotesis statistik. Kita mengambil hipotesis statistik mu karena kita mencari perbedaan rata-rata, yang dimana H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Sedangkan H1 mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Yang ketiga, menentukan taraf signifikan, yang dimana taraf signifikan yang kita gunakan atau alfa yang kita gunakan itu 5% atau 0,05. Yang keempat, menentukan uji yang digunakan. Uji yang kita gunakan yaitu ANOVA satu jalur atau satu arah, yang dimana one way ANOVA. Yang kelima, kaidah pengujiannya, jika F hitung besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya, kita menentukan F hitung dan F tabel. Nah, yang pertama-tama kita membuat dulu tabel penolong. Nah, tabel penolong ini terdapat X1, X2, dan X3, yang dimana X1 ini adalah pemecahan masalah dari data prestasi belajar sebelumnya, dari tabel sebelumnya. Nah, X2-nya begitupun dengan X2 dan X3-nya. Nah, ada di sebelah sana itu X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Kita
kita ambil dari sini. Misalnya 90. Contohnya 90 dikuadratkan jadi 8100 dan misalnya 100 kuadrat jadi 10.000. Nah, selanjutnya begitupun dengan x2 kuadrat dan x3 kuadrat. Nah, setelah kita kuadratkan, kita jumlah semua yang sudah kita kuadratkan dan kita jumlah, yang dimana x1 itu ada nilainya yang diberi tanda dengan sigma. Nilainya 860, sedangkan x2 740, x3 710, x1 kuadrat 74.400, x2 kuadrat 55.800, dan x3 kuadrat 51.900. Dan kita berikan tanda sigma xt, yang dimana sigma x1 ditambah sigma x2 dan ditambah sigma x3 sama dengan, yang dimana itu ada 860 ditambah 740 ditambah 710 sama dengan 2310. Selanjutnya kita jumlahkan juga yang bagian kuadratnya. Sigma x1 kuadrat ditambah sigma x2 kuadrat ditambah sigma x3 kuadrat. Nilainya ada 74.400 ditambah 55.800 ditambah 51.900. Hasilnya 18.200. Selanjutnya kita beralih ke bagian B, menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu total atau T, antar atau A, dan dalam atau D. Pertama-tama kita mencari NT-nya, yang dimana N1 ditambah N2 ditambah N3 yang bernilai 10 ditambah 10 ditambah 10. Mengapa ada 10 ditambah 10 ditambah 10? Karena kita mengambil dari data prestasi belajar matematika, yang dimana yang pertama tadi pemecahan masalah, yang kedua discovery, dan yang ketiga inquiry, yang hasilnya 30. Selanjutnya JKT atau jumlah kuadrat total sama dengan sigma xt kuadrat dikurang sigma xt dikuadratkan per nt sama dengan 182.100 dikurang 2310 dikuadratkan per 30 sama dengan 182.100 dikurang 5336 100 dibagi 30 sama dengan 182.100 dikurang 177.870 sama dengan 4230. JKA atau jumlah kuadrat antar sama dengan sigma x1 kuadrat ditambah sigma x2 kuadrat ditambah sigma x3 kuadrat dikurang sigma xt kuadrat. JKA sama dengan 860 kuadrat per 10 ditambah 740 kuadrat per 10 ditambah 710 kuadrat per 10 dikurang 2310 kuadrat per 30. JKA 73960 ditambah 54760 ditambah 50410 dikurang 177870 sama dengan 1260. JKD atau jumlah kuadrat dalam dikurang jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat total dikurang JKA jumlah kuadrat antar sama dengan nilainya tadi JKT itu 4230 dikurang JKA-nya 1260 sama dengan 2970. Bagian C, mencari nilai derajat kebebasan. DKT sama dengan NT dikurang 1. NT itu tadi sudah dijumlah ada 30, makanya dikurang 1 hasilnya 29. DKA sama dengan K dikurang 1. K-nya itu adalah kelas, yang dimana di kelas itu ada 3, yang dimana pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Dikurang 1 sama dengan 2. DKD sama dengan DKT dikurang DKA sama dengan 29 dikurang 2 sama dengan 27. Selanjutnya D, menentukan nilai variansi. Variansi D sama dengan JKD per DKD
sama dengan 2970 per 27 sama dengan 110. Variansi A sama dengan JKA per DKA sama dengan 1260 per 2 sama dengan 630. Bagian E, menghitung nilai F hitung sama dengan variansi A per variansi D yang hasilnya tadi 630 per 110. Hasilnya 5,727. Selanjutnya bagian F, menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dicari menggunakan dengan tabel F. Nah, F tabel ini sudah menggunakan alfa 0,05. Nah, kita bisa mencari F tabelnya di tabel F ini, yang dimana tadi rumusnya ada di mana DKA sama dengan pembilang yang dimana 2, nilainya 2, DKD penyebut sama dengan 27. F tabel kita lihat di tabel F yang hasilnya 3,350. Nah, kita lihat di baris kedua di kolom 27. Hasilnya ada di 3,35. Kenapa di soal ada nolnya? Karena kita sejajarkan saja dengan F hitungnya. Jadi dapat disimpulkan F hitung sama dengan 5,727 dan F tabelnya 3,350. Maka F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran, pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai analisis of variance atau sering disingkat dengan ANOVA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.